Hari ini adalah kuliah perdana. Kuliah perdana, kuliah pertama dari mata kuliah yang namanya Politik dan Pemerintahan Lokal. Saya adalah Aminah, selaku penanggung jawab mata kuliah ini. Jadi PJMK dari mata kuliah Politik dan Pemerintahan Lokal adalah saya sendiri. Maka itu saya membuka perkuliahan ini akan memperkenalkan kepada Anda semua sebagai peserta matkul ya tentang beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama saya akan menyampaikan pengantar ya, pengantar saya isi 5-10 menit, ruang lingkup perkuliahan dan sebagainya. Yang kedua saya sampaikan kepada Anda tentang struktur perkuliahan. Struktur perkuliahan ini adalah bisa dibilang menarik karena ada praktek kuliah lapangannya, ada PKL. Jadi nanti Anda semua saya ajak ya dengan tim asisten saya untuk membaca fenomena-fenomena politik dan pemerintahan lokal yang ada di wilayah Jawa aja ya, bisa jauh-jauh di wilayah Jawa atau Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya, atau Jawa Barat. Yang kemudian di situ nanti saya ajarkan bagaimana membaca fenomena politik pemerintahan lokal. Yang kedua saya ajarkan kepada Anda untuk menulis secara bersama-sama proposal PKL. Ya, itu nanti dikaitkan dengan diskusi-diskusi secara intensif baik daring maupun Anda bisa datang ya secara offline ke kantor Center for Security and Welfare Studies yang dikenal dengan CSWS. Itu adalah laboratorium yang dimiliki oleh FISIP ya. Berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua adalah terkait dengan tim teaching. Ya, Anda nanti akan Anda akan diajar oleh dua dosen yang lain ya, yang memang punya kompetensi dan punya pengalaman praktis dalam mata kuliah politik pemerintahan lokal. Selanjutnya tentang struktur perkuliahan ya. Materi akan saya berikan kepada Anda secara rutin selama saya mengajar. Saya tidak bisa memberikan materi secara semuanya, secara utuh, karena setiap tim teaching mempunyai buku ajaibnya sendiri, mempunyai buku andalannya sendiri, mempunyai buku sucinya sendiri. Jadi itu urusan mereka. Tapi yang penting saya akan memberikan Anda buku-buku intinya yang menunjang pembelajaran Anda selama 1 semester. Karena PJMK tetap yang bertanggung jawab terhadap substansi dan teknis dari proses belajar mengajar selama 1 semester atau 14 kali daring. Ya, buku yang pertama yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah buku saya. Sudah masuk pada cetakan kedua, bisa dicari di CSWS ada kalau Anda mau beli ini. Judulnya Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal. Ya, judulnya memang dibuat sedemikian rupa supaya ini bisa dipakai sebagai framework ya. Framework untuk memahami fenomena-fenomena politik lokal, pemerintahan lokal untuk pemula sebenarnya. Jadi ini saya perkenalkan di bab 1 itu apa sih yang dimaksud atau definisi dari politik lokal, apa itu pemerintahan lokal, semua ada di sini. Anda bisa beli nanti ya. Baik, selanjutnya itu dari materi. Saya juga akan memberikan Anda beberapa textbook bahasa Inggris ya, dari Gary Stoker dan lain-lain yang meskipun itu buku lama tapi bisa dipakai ya. Karena apa? Karena fenomena pemerintahan dan politik lokal yang ada di beberapa negara ya, negara berkembang itu tetap masih relevan dan menunjukkan fenomena yang general yang pernah ada di negara maju ya. Negara-negara maju itu ada di belahan bumi utara ya. Seperti itu. Selanjutnya manajemen kelas. Ya, manajemen kelas ini sangat menarik dan sangat fleksibel karena kita adalah kuliah daring.
Jadi saya mohon kepada Anda semua, kuliah kita dimulai tepat waktu ya, 10.30. Oke. Lalu kalau bisa Anda hadir gitu ya, hadir mendengarkan, dan juga jangan lupa Anda presensi di aula ya, karena itu tetap akan mulai semester ini itu berlaku sistem presensi gitu. Jadi tidak seperti 2 semester sebelumnya. Jadi mulai diperhitungkan kehadiran Anda secara daring. Selanjutnya manajemen kelas, ini karena kuliah daring ya, saya sebagai PJMK dan selama saya mengisi kelas daring ini, saya berusaha untuk tidak duduk dan hanya membagikan PPT kepada Anda semua. Sistem perkuliahan saya adalah seperti itu. Jadi saya punya studio yang sangat mini, yang ada di laboratorium CSBF. Saya akan menggunakan papan, saya menulis, saya akan berusaha bertatap pandang sama Anda ya melalui daring, jadi saya paling tidak tahu wajah Anda, saya mengenal wajah Anda seperti itu. Berikutnya evaluasi pembelajaran ya, untuk memenuhi CPL, jadi luaran dari pembelajaran itu sebenarnya ada ukurannya ya. Jika Anda misalnya ditatap di pertemuan pertama secara daring ini, saya mengenalkan pada Anda adalah pengantar, maka CPL-nya apa? Maka CPL-nya yang terukur adalah mahasiswa peserta analisis politik dan pemerintahan lokal mengenal tujuan pembelajaran, mengenal signifikansi pembelajaran dari matkul ini sehingga Anda tertarik untuk mengikuti mata kuliah ini. Karena ini masih ada kesempatan nanti di awal Maret Anda untuk, kalau tidak suka dengan perkuliahan ini, Anda bisa melakukan perubahan KRS. Jadi itu ya. Lalu misalnya minggu depan, minggu kedua, itu Anda akan saya ajak untuk memahami konsep-konsep politik lokal, pemerintahan lokal, gitu ya. Signifikansinya seperti apa, lalu sebenarnya kita belajar pemerintahan dan politik lokal itu sebenarnya untuk apa sih? Relevansinya apa secara keilmuan dan secara pragmatis. Nah itu nanti akan saya ukur, apa luaran dari minggu kedua. Maka saya di sini RPS, rencana pembelajaran semester yang belum saya bagikan kepada Anda, minggu depan insya Allah saya bagi pada Anda, itu adalah supaya Anda memiliki kompetensi. Setiap tatap pertemuan secara daring itu ada luarannya, menambah kompetensi soft skill apa untuk mahasiswa. Itu harus diukur, gak boleh ngawur perkuliahan ini sebenarnya ya. Gak boleh common sense, gak boleh awu-awu, gak boleh berwacana yang gak berguna gitu ya. Jadi perkuliahan itu sebenarnya berat ya. Perkuliahan itu sebenarnya berat, bukan hanya masalah improvisasi dan sebagainya ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua sebagai peserta mata kuliah ini. Berikutnya, saya masuk ke deskripsi. Deskripsi mata kuliah ini sebenarnya apa sih? Deskripsi mata kuliah ini sebenarnya adalah mengajak dan mengenalkan kepada para pembelajar itu konsep-konsep politik dasar yang paling dasar, konsep-konsep pemerintahan lokal, konsep tentang desentralisasi, konsep dekonsentrasi, konsep demokratisasi, gitu ya, konsep privatisasi, konsep kemitraan, konsep pelayanan publik, ya, konsep hubungan pusat daerah, konsep lokal strongman, konsep tentang pemilu serentak di tingkat daerah dan sebagainya. Ini ya, itu deskripsinya ini. Sehingga harapan secara normatif, harapan itu adalah ideal ya, masih di angan-angan gitu. Jika Anda bisa mengikuti dengan baik perkuliahan di kelas selama 12 kali, karena 2 minggu kita akan belajar di luar, itu belajar dengan instansi pemerintah, belajar dengan anggota DPRD, belajar dengan NCSO, CSO atau NGO, maka Anda berikutnya adalah setelah UAS biasanya saya ajak untuk membahas bersama-sama. Ya, kita biasanya menyelenggarakan itu webinar ya secara daring. Anda mempresentasikan hasil belajar Anda dengan masyarakat, dengan praktisi, dengan
lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, lalu kita berdiskusi, memberi masukan, membahas, melakukan abstraksi terhadap konsep-konsep yang sudah ada, apakah masih relevan atau tidak, dan sebagainya. Ya, itu ada nilai tersendiri. Ya, itu adalah masuk di sini. Maaf, saya lupa tadi. Evaluasi pembelajaran, saya ambil poin seperti ini. UTS, UAS, dan PKL. Ini poinnya masing-masing 35, 35, dan PKL adalah 30. Di PKL saya akan menilai juga tentang soft skill dan hard skill Anda semua. Ya, persentase evaluasi pembelajaran kita di sini. Saya kembali lagi ke sini, ya, jadi deskripsinya. Jadi setelah Anda mengikuti kuliah perdana saya ini, nanti Anda bisa baca-baca buku, dan saya akan langsung kirimkan beberapa e-book, mungkin 5-10 e-book, kecuali buku saya ya, tidak ada e-booknya, ya. Tapi kalau beli versi soft file-nya ada ya di ketika orang mempunyai kekuasaan, maka dia otomatis memiliki kewenangan. Kita bicara di sini kekuasaan, relasi kewenangan antar aktor, antar pemangku kebijakan, antar pemangku kepentingan, ya, di sini. Ya. Bagaimana ada penyalahgunaan kekuasaan, bagaimana ada abuse of power, penyimpangan-penyimpangan ya dalam menjalankan pemerintahan lokal atau menjalankan kekuasaan. Politik identik dengan kontestasi kekuasaan. Kontestasi kekuasaan. Kontestasi kekuasaan lalu disederhanakan terkait dengan negosiasi kekuasaan. Siapa yang bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintah, siapa yang harus berada di luar pemerintah, siapa yang harus mengontrol mereka ketika menjalankan kekuasaan, siapa yang harus mengkritisi, siapa yang membuat kebijakan di tingkat daerah. Yang buat kebijakan tingkat daerah adalah DPRD plus kepala daerah. Bagaimana proses pemilihan DPRD, bagaimana proses pemilihan kepala daerah, itu adalah kajian dari bidang ilmu politik. Ya. Nanti kita belajar secara detailnya tuh minggu depan mudah-mudahan, karena yang akan dibahas sebenarnya banyak sekali. Saya sudah menyiapkan, nanti akan saya share kepada Anda. Ini belum saya perbarui, ya sudah setahun belum saya perbarui, karena syarat RPS itu setiap tahun harus diupdate. Jadi ya, baik bukunya, jurnalnya, dan metode pembelajarannya. Oke. Kita belajar politik, lalu kita masuk ke definisi tentang pemerintahan lokal. Ya, kalau dalam bahasa asing namanya local government. Ya, jadi suatu struktur hierarki kekuasaan, struktur hierarki pemerintahan yang berkaitan dengan proses pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi proses pelayanan publik itu selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam proses pengadaan barang dan jasa pasti ada konflik, ada kontestasi, ada negosiasi. Negosiasi yang biasanya itu dikaitkan dengan ini. Bentuk-bentuknya kemitraan, privatisasi, manajemen publik, dan lain-lain. Ya, oke, saya masih di sini dulu. Ya, definisi politik pemerintahan lokal. Nah, kita sudah tahu tadi secara garis besar ya, politik itu apa. Anda bisa membaca literatur atau gampangnya itu bisa membaca buku yang sangat sederhana. Misalnya, what is politics? Ya, gitu ya. Anda akan mendapatkan banyak definisi yang Anda bisa pakai dimanapun. Pemerintah lokal ini saya sampaikan kepada Anda, definisinya sebenarnya banyak ya. Secara umum saya kaitkan secara historinya aja supaya Anda semua mempunyai gambaran yang paling sederhana ya, supaya Anda mudah menangkapnya. Pemerintah lokal ada itu karena ada yang namanya pemerintah pusat. Saya sudah tulis di sini. Saya tulis lagi. Ada karena di situ ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat kita tuh namanya pemerintah nasional. Ya, kita nama negara kita dalam secara legal formal itu disebut dengan negara kesatuan. Ada kata kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau kita pilah-pilah ini bisa menjadi mata kuliah satu semester juga. Apa itu negara? State. Bentuk negara kita kesatuan, bukan federal. Kita republik.
berarti yang punya mandat tertinggi kuasa adalah rakyat. Republik Kesatuan dan Indonesia. Definisi Indonesia tolong jangan pakai yang ketika Anda masih di SD, SMP gitu ya. Negara Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, itu wilayah geografisnya. Ya, bukan definisi politik. Bukan. Kalau negara Indonesia adalah wilayah, nah soalnya belum ini wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, punya lambang negara, punya lagu kebangsaan, punya simbol negara dan sebagainya, identitas dan sebagainya. Ini boleh digunakan, tapi dalam analisis perkuliahan divisi puner, ya saya katakan divisi puner, ini jangan dipakai untuk analisis. Kita harus tahu negara state. Negara kita apa? Negara pasca kolonial, perspektifnya post kolonial. Karena negara kita pernah dijajah, ya dijajah dari sebelum Masehi sampai Masehi, gitu ya. Nah, bentuk penjajahannya sekarang adalah kekuatan-kekuatan global, negara-negara yang sudah lebih dulu kapitalis, sekarang mencoba menguasai semua domain-domain yang ada di negara kita. Kesatuan, ya kalau kita bicara negara, ada perspektif Marxian, ada perspektif Weberian. Oke. Kesatuan, kita bukan negara federal, tapi unity. Kita negara kesatuan, bukan federal. Oleh karena itu negara-negara ada pemerintah pusat, otomatis ada pemerintah daerah, ada pemerintah lokal. Di mana pemerintah lokal oleh pemerintah pusat diberi otonomi daerah. Karena dia diberi otonomi daerah, maka dia punya otonomi. Sebutannya menjadi daerah otonom, ya. Oke, dasar dari pembentukan daerah otonom apa? Legal, ada undang-undang, ya. Dari zaman kolonial Belanda sampai kita dijajah oleh Jepang, ya. Lalu kita merdeka, itu semua sudah dibahas tentang pemerintahan lokal. Bagaimana daerah, pemerintah daerah, rakyat di daerah itu bisa juga merasakan tentang kemerdekaan, merasakan tentang pembangunan, merasakan tentang kesejahteraan, merasakan tentang keadilan. Ini dibantu. Jadi politik pemerintah pusat membantu pemerintah daerah lewat apa? Lewat azas desentralisasi. Desentralisasi ada 5 bentuk. Ini karena kuliah awal ya, cepat aja. Ketika juga akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Desentralisasi ada desentralisasi politik, administratif, fiskal, ekonomi, dan pasar. Kita bahas nanti. Ada yang namanya devolusi, ya ada namanya dekonsentrasi. Itu ada tetap dalam rangka desentralisasi. Sentralisasi yang diturunkan derajatnya. Jadi D. Apa itu? Dalam bentuk pemerintahan lokal, dalam bentuk daerah otonom. Ada daerah otonom. Daerah otonom itu ada karena negara kita sebagai negara kesatuan menjalankan desentralisasi. Desentralisasinya ada 5: politik, administratif, fiskal, pasar, dan ekonomi. Ya, republik. Nah, maka di mana-mana yang kita kok di Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang punya kuasa memang rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, ya, lalu didelegasikan lewat aktor-aktor yang terpilih karena sistem kita adalah demokrasi. Lalu Indonesia tadi sudah saya jelaskan, Indonesia adalah negara pasca kolonial yang mengalami penjajahan, gitu ya, yang sistemnya neoliberalisme, sistem pemerintahnya presidensil, itu cara mendefinisikannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke, lanjut. Kita sampai ke sini, di sini. Tujuannya luaran pembelajaran ini saya harapkan nanti Anda semua memiliki kompetensi, yang memiliki keahlian dalam apa? Dalam mengenal konsep-konsep politik pemerintahan lokal, mengenal teori pemerintahan dan politik lokal, bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita tentang fenomena politik dan pemerintahan lokal, dan Anda mampu memberikan contoh apa yang termasuk dalam fenomena politik dan pemerintah lokal. Oke, itu luarannya, ya, seperti itu.
Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya ini inti dari perkuliahan kita selama 1 semester nanti adalah saya mengajak Anda untuk mendalami bagaimana bentuk-bentuk adu kekuatan di politik lokal itu, ya, kekuatan-kekuatan lokal ini mengubah suasana politik lokal menjadi demokrasi. Karena dalam konteks politik pemerintahan lokal kita tidak bisa keluar dari framework yang namanya demokrasi lokal. Oleh karena itu kenapa di Indonesia ada pilkada serentak, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih karena bobotnya untuk mengukur. Nah, keberhasilan praktek demokrasi lokal jika ada kontestasi, ada konflik, ada negosiasi antar kekuatan pasar dengan CSO, dengan NGO, dan dengan institusi-institusi yang ada dalam politik lokal. Bagaimana mereka bersinggungan, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mengakomodasi berbagai preferensi dan tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari warga. Kita belajar politik lokal, endingnya di sini. Jadi, bagaimana pasar, kekuatan-kekuatan neoliberal, bagaimana CSO dan NGO, civil society organization dan non-governmental organization itu berkolaborasi, berkonflik, bernegosiasi, dan bagaimana dengan aktor-aktor politik yang ada di luar pasar, di luar CSO, ketika dia memperjuangkan preferensi dan tuntutan warga. Warga di mana? Ya, warga di suatu pemerintahan lokal. Unit analisisnya adalah lokal. Lokalnya apa? Ya bisa adalah sebagai wilayah administratif, lokalnya adalah Surabaya, lokalnya adalah Jawa Timur, lokalnya adalah DKI Jakarta, lokalnya adalah DIY Yogyakarta, Aceh, dan sebagainya. Aceh dan Papua adalah 2 daerah di Indonesia yang memiliki undang-undang secara khusus untuk menjalankan otoritas pemerintahan lokalnya atau dalam rangka menjalankan desentralisasi. Kalau di Papua ada Otsus, ya, undang-undangnya tahun 2001, sementara di Aceh undang-undangnya tahun 2006. Ya, mereka punya DPRD lokal, ya, mereka punya undang-undang pemerintahan daerah sendiri. Jadi ada undang-undang. DKI Jakarta juga punya undang-undang pemerintahan sendiri karena dia adalah daerah khusus ibu kota negara. Dan ketika saya bicara tentang kekhususan-kekhususan yang ada di Aceh, yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang ada di DKI, yang ada di Papua, itu dalam bahasa politik dan pemerintahan lokal disebut desentralisasi asimetris. Sedangkan yang lain, desentralisasinya bersifat simetris. Ya, kajian-kajian legal formalnya Anda bisa belajar sendiri. Kita sudah punya pengalaman jatuh bangun, ya, dalam menjalankan pemerintahan daerah. Apa? Untuk apa? Ya, untuk melayani masyarakat. Ini, untuk melayani masyarakat, tuntutan masyarakat gimana bisa diakomodasi sehingga pelaksanaan desentralisasi, ya, itu diharapkan itu bisa membuat rakyat itu sejahtera. Ya, ada pemerataan pembangunan, ya, ada perbaikan akses kesehatan, pendidikan dan sebagainya kepada seluruh masyarakat. Instrumennya untuk mencapai tujuan itu adalah desentralisasi. Ya, desentralisasi, kita pilih kepala daerah, kita juga memilih DPRD, ya. Kepala daerah dan DPRD kita pilih, DPRD membuat suatu peraturan yang dikenal dengan sebutan peraturan daerah perda. Kalau DPR menghasilkan produk hukum yang namanya undang-undang. Kalau daerah namanya peraturan daerah perda. Jangan salah, ya. Itu adalah hasil-hasil kerja dari ini, implementasi desentralisasi. Oke, selanjutnya sebelum saya akhiri, saya akan masuk ke sini. Jadi ini tambahan untuk penjelasan tentang signifikansi perkuliahan kita. Signifikansi kita belajar politik tentang lokal untuk apa sih? Apa untuk aksi-aksian? Apa hanya untuk merekam peristiwa pilkada, perebutan kekuasaan, praktek-praktek buser, basar dan sebagainya? Bukan. Kita merekam ini.
Karena ini di tahun 80-an awal ada fenomena yang mengejutkan yang terjadi di Amerika sana, ya. Ketika pemerintah pusat itu secara membabi buta itu memasukkan ini gagasan neolib dalam pemerintahan lokal. Pada pemerintahan lokalnya Amerika itu bukan pemerintahan lokal yang berdasar desentralisasi karena di sana adalah negara bagian. Tapi negara bagian tetap harus tunduk pada pemerintah pusat ketika bicara tentang kapitalisme, liberalisme, dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa ditolak. Nah, dengan kuasa yang memang kuat, negara bagian dengan pemerintah lokal di Indonesia beda ya. Misalnya negara bagian, di Amerika ada 50, ya. Atau mungkin 51-nya adalah tambah Papua atau apa gitu ya. Nah, ini mereka langsung mengenalkan konsep ini. Ketika pemerintah pusat di Amerika itu mengenalkan ya supaya pembangunan negara bagian itu berhasil ya, karena tidak seperti yang kita bayangkan ya 50 negara bagian di Amerika semuanya sejahtera, rakyatnya itu enggak ya, jangan salah gitu ya. Jadi mereka mengenalkan konsep ini, gagasan-gagasan neoliberal dikenalkan ke pemerintah negara bagian lewat cara apa? Lewat kemitraan, kedua lewat privatisasi, ketiga lewat manajemen publik baru, NPM, New Public Management, ya, yang di situ adalah bekerjanya birokrasi harus efisien, efektif, ya, dan sebagainya. Sehingga di sini prakarsa lokal dan kepemimpinan lokal itu menjadi variabel yang menentukan keberhasilan suatu pemerintahan lokal dalam menjalankan kemitraan privatisasi manajemen publik untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kita belajarnya framework dari saya, ya, mudah-mudahan tim pengajar yang lain juga bisa masuk dalam frame yang saya perkenalkan kepada Anda seperti ini. Ini framework secara utuh ketika Anda semua belajar tentang politik dan pemerintahan